Saudara, saat ini kita dari Gereja Kristen Jawa Pekalongan, dari panitia Paskah dan Pentakosta Gereja Kristen Jawa Pekalongan tahun 2024 saat ini berkunjung ke Panti Asuhan Unike. Panti asuhan ini diampu oleh GKI Karangsaru, Semarang. Inilah panti asuhannya. Areanya sangat luas. Saat ini kami serombongan bersama dengan Bapak Pendeta Dwi Hartono Sito. Ini Bapak Ketua Majelis, Bapak Budi Riono sedang santai sambil menunggu penghuni panti asuhan yang saat ini sedang kegiatan gereja. Ini Pak Pendeta, monggo Pak Pendeta, Mbak Yuwana. Ini saksi perkunjungannya ini, Christine Wota. Dalangnya ini dalam kegiatan ini, Bu Christine. Aduh, jeglong. Masih ada 3 rombongan lagi yang belum sampai. Rombongan yang membawa akomodasi dan sebagainya. Ini areanya luas di kawasan perumahan Puri Anjasmoro, Semarang. Ini jam 10:30 kami sampai di tempat ini. Memang anaknya punya keinginan aku ke Semarang mau di daerah. Karena kan alasannya kalau ini kan memang sekolahnya di sekolah Kristen atau Katolik. Nah, kalau di sana kan negeri itu SD-nya pun di Ketong Priyono pun muridnya katanya tinggal di yang sekolah Kristen ada sih, Kristennya ada. Penghuninya berapa sih Bu? Penghuninya sekarang semua kalau anak-anaknya 44. Kalau kami yang tinggal di sini itu yang keluar yang sering pulang tuh 4 orang. Jadi kami 10 orang tinggal di dalam. Yang 5 tinggal di luar. Tapi berarti masih ada orang tuanya ya? Ada sebetulnya masih ada orang tua, ada yang yatim, ada yang tidak. Dari mana saja Bu ya? Dari Pekalongan ada, terus dari Bantul ada, Jogja ada, terus Semarang sendiri juga ada, luar Jawa, Lampung ada, kalau Papua, kalau dulu Nias, kalau sekarang banyak kan hampir 50% dari berarti Papua. mereka dititipkan ke sini. Kalau yang dari Papua itu kan karena program dari gereja itu kita ingin menolong masalah pendidikannya aja sih, pendidikannya gereja. Karena kan dari DKI Karangsaru. Dari Karangsaru itu. Emang sengaja ngambil ya, bukan kita tidak ngambil, tapi ya memang ada mereka kakak-kakaknya dan dapat beasiswa di Jawa dari Freeport itu kan. Tapi mereka setelah di sini mereka nggak bisa mengikuti gitu. Kalau pas di kuliah itu nilainya E atau G. Nah, akhirnya mereka punya inisiatif, kalau begitu harus dari aku dasar. tak bawa sejak kecil aja, kalau pun orang tuanya dan kebetulan anak-anak kami banyak yang tinggal di daerah konflik, di daerah juga itu. Jadi memang ya dari yang apa namanya ada yang sering perang yang di itu ya, yang Papua daerah perbatasan itu mungkin. Tapi yang satu di daerah Yalmabi, dari daerah pegunungan. Kalau daerah pegunungan tidak ada masalah sih, maksudnya memang anaknya memang di sini yang pengen menuntut masalah pendidikan. Nah,
kami berharap juga ketika anak-anak di sini tuh ada yang mau jadi guru supaya nanti mereka balik sana bisa merubah cara berpikir. Berarti Di sini sampai kuliah ya berarti dari sana. kalau ada itu bisa kuliah, kalau enggak sampai selatan. Oh, sampai. Kalau enggak ya mereka kerja. Monggo Bu, disapa gereja dari Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Monggo. Ya. Monggo. Selamat siang untuk warga GKJ Pekalongan. Kami dari Panti Asuhan Bike menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita dan inilah kami seperti ini adanya. Dari GKI Karangsaru ya. Iya, kami di bawah GKI Karangsaru, di bawah naungan GKI Karangsaru. Oh, berarti kan Iya. di bawah. Dulunya itu memang Yayasan Bike sendiri tahun 60-an itu di daerah Andanaran sana itu, cuma kami tidak tahu ceritanya bagaimana, jadi tukar guling di sini dan waktu dipegang GKI Karangsaru tuh akhir Desember 2013 itu benar-benar dalam keadaan defisit, anak-anaknya nggak bisa makan, nggak bisa punya biaya untuk sekolah, dan juga pernah dipegang GKJ Semarang Barat, terus GKI Beringin juga pernah megang sebentar, tapi mereka karena di GKI Beringin sudah punya panti asuhan sendiri sangat sedikit, akhirnya dipegang. Ibu asmanipun sinten? Melva. Melva, menika Yeri. Bu Yeri. Nun sewu. Jawa atau luar Jawa? Buatan Nias, Pak. Oh Nia. Kalau saya Jawa. Oh Jawa. Biasan Nias. Nasi itu kan sebenarnya dari Terus masih bisa lagi. Ketika ada yang kami yang perlu itu panas lah istilahnya. Atau seperti itu memang Selamat siang Ibu Sonda. Selamat siang, Pak. Disapa warga Gereja Kristen Jawa Pekalongan, monggo. Selamat hari Minggu semuanya. Ibu kesini dalam rangka apa ini? Dalam rangka Membantu ya? membantu mendukung Mendukung. kegiatan GKJ Pekalongan. Iya. Matur nuwun Ibu. Semuanya.
Zulika Semarang yang kami hormati teman-teman panitia masa Paskah dan Pentakosta Haji Pekalongan, terkhusus Bu Christine yang sudah mempertemukan kita di unit ini. Luar biasa siang hari ini, walaupun suasananya panas, namun kita
bahagia ya. Ya, berarti kalau kita melihat dari awal tadi adik-adik yang kami hormati, siang hari ini kami dari GKJ Pekalongan khusus masa Paskah dan Pentakosta GKJ Pekalongan tahun 2024 ini melaksanakan anjang sana. Dalam kepanitiaan itu, oh ya, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih pada keluarga Mas Pati, Bu Sonda yang sudah luar biasa mendukung kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi, Bu. Secara simbolis dari Pati, monggo sekalian Bu siapa tadi? Bunika. Monggo Bunika. Inge. Shalom, selamat siang semuanya. Habis makan kencang suaranya. Terima kasih untuk keluarga besar GKJ Pekalongan ya. Kenapa Ibu menyebutkan keluarga besar? Karena Ibu nggak cuma satu persatu. Mohon maaf, bisa sebutkan satu persatu karena kota Kosun yang kami tahu cuma Bu Kristin. Kalau hari ini saya ditanya Bu Kristin yang mana aja saya tidak tahu. Jadi terima kasih pertama kali selamat datang bertemu di mungkin ada beberapa yang sudah pernah tapi ini yang pertama kali terima kasih. Terus yang baru pertama kali datang satu. Jadi kita punya itu banyak yang kalau yang tidak punya orang tua yang punya orang tua masih ada keterbatasan ekonomi. Tapi yang paling banyak adalah yang tidak punya ayah. Jadi tidak punya ayah itu karena anaknya meninggal atau tidak tahu tidak mengenal ayahnya atau mungkin ayahnya seperti itu informasi bapak-bapak ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Sudah makan kok suaranya loh. Sekali lagi ya. Selamat siang teman-teman. Sip. Sudah ngantuk belum? Belum ya. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Mari kita berdoa lebih dulu untuk menyambut firman Tuhan. Saya akan. Ya Allah yang Maha Kasih, di tengah sukacita kami pada siang hari ini, keluarga besar Panti Asuhan Kristen Unike di Semarang dan juga keluarga besar GKJ Pekalongan bersatu hati untuk menyambut firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan membuat hati dan pikiran kami semakin diberkati, agar hidup kami pun akan menjadi semakin dekat sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami ya Allah. Kami
kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dari Timotius, salah satu anak proklamasi Rasul Paulus yang hebat. Nah, kita mendoakan agar anak-anak yang hari ini berada di panti asuhan Unika ini juga bisa tumbuh imannya seperti iman Timotius. Amin. Teman-teman, saya akan mengawali firman Tuhan dengan sebuah cerita. Di sini siapa yang sudah bisa mencuci baju celana sendiri? Nyucinya pakai tangan atau pakai mesin? Pakai tangan. Nyucinya bersih atau enggak? Ya? Pakai tangan, sangat bersih, oke. Ada teman-teman, ada sebuah cerita. Ada sepasang suami istri, mereka karena apa? Tinggal di kota, manggilnya papa sama mama, ya. Nah, suami istri ini belum punya anak, masih pengantin baru. Kemudian mereka punya rumah, dan di rumahnya itu si istri ini, si mama ini hobinya masak. Lalu di sebuah dapur, mereka punya rumah, dapurnya bagus. Di samping dapur itu ada persis seperti ini, ada jendela dari kaca. Di sebelah kaca itu, teman-teman, ada rumah tetangganya. Nah, setiap pagi si istri ini sambil masak itu ngobrol sama suaminya, dan dia berkata begini, teman-teman, ini ada hubungannya dengan mencuci baju. Tetangganya ini laundry, artinya mereka sehari-hari mencuci pakaian. Dipisahkan antara pakaian-pakaian yang putih dan berwarna cerah dan pakaian-pakaian yang berwarna-warni yang lain. Setiap pagi mereka, tetangganya itu menjemur pakaian. Lalu istri berkata kepada suaminya, Pak, lihat tuh Pak, tetangga kita sedang jemur baju, jemur celana, jemur spray dan sebagainya. Itu kan baju berwarna putih, itu kan spray berwarna putih. Lihat deh Pak, mereka nyucinya nggak bersih, masih ada kotor-kotornya. Itu kata si istri. Nah, si suami nggak menanggapi karena cuek aja. Keesokan harinya, teman-teman, hal yang sama terjadi. Sambil si istri itu masak sarapan, Pak, sini Pak, lihat tetangga kita jemur baju warna putih, tuh nyucinya nggak bersih, masih ada nodanya. Lama-lama si papa ini, si suaminya ini penasaran, bener nggak sih tetangganya itu nyuci bajunya kemudian dijemur itu kotor atau nggak bersih? Lalu diam-diam si suami ini, papa ini kemudian mengamati, teman-teman, dan ternyata menurut si suami nyucinya bersih kok, beres kok, nggak ada masalah kok. Kenapa kok istrinya mengatakan cuciannya itu kotor? Betul, pada malam hari si suami diam-diam membersihkan kaca di dapurnya itu. Keesokan harinya istrinya masak, Pak, lihat Pak, tetangga kita nyucinya sudah pinter sekarang, sudah bersih, nggak ada nodanya. Padahal teman-teman tahu yang jadi masalah, yang kotor bukanlah bajunya, bukanlah spraynya, bukanlah pakaiannya, tetapi kacanya lah yang kotor. Nah, cerita itu, teman-teman, menurut saya menarik sekali karena mengajarkan kepada kita bahwa terkadang manusia itu melihat banyak hal dalam kehidupannya itu sebagai sesuatu yang negatif, yang kotor, yang tidak baik. Padahal jangan-jangan yang tidak itu yang baik-baik saja. Maka seperti kisah keluarga tadi, jangan-jangan yang kotor bukanlah apa yang kita lihat, yang jelek bukanlah apa yang kita amati, melainkan dalam tanda kutip ya, kacanya, lensanya yang kita pakai untuk melihat itu lebih kotor. Nah, hari ini teman-teman, saya mengajak kita semua untuk bisa bertumbuh di dalam iman dengan cara
mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk memandang kehidupan kita secara positif, memandang kehidupan kita dengan baik, meskipun kita memiliki berbagai macam pergumulan dalam hidup. Saya ingin bacakan tulisan dari Rasul Paulus, gurunya Timotius, dalam surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dari 3 ayat tadi kita bisa belajar dari Rasul Paulus bahwa dalam kehidupan kita itu salah satu hal yang penting adalah bukan apa yang kita lihat, melainkan bagaimana cara kita melihatnya. Kalau pikiran kita, kalau hati kita itu berisi sesuatu yang positif, yang baik, ibarat kaca yang bersih, yang tidak kotor, maka yang kita lihat adalah hal-hal yang indah. Tapi kalau pikiran kita, hati kita, Tuhan Allah pun memandang kita semua. Teman-teman percaya kalau Tuhan Allah melihat kita hari ini? Percaya kalau Tuhan Yesus melihat kita, melihat teman-teman? Tuhan kita memandang kita, Tuhan Allah melihat kita bukan dari sisi negatifnya, bukan dari dosanya, bukan dari yang jelek-jeleknya. Kita yakin bahwa Allah melihat kita dengan penuh kasih. Amin. Tuhan melihat kita dengan cintanya. Itulah mengapa teman-teman kita bisa bertemu di sini. Itu semata-mata karena berkat Tuhan yang masih melihat kita, manusia yang dikasihnya itu, sebagai orang-orang yang berharga. Saya yakin pula bahwa Bapak Ibu, para pembina atau pengasuh di panti asuhan ini juga melihat anak-anak ini sebagai anak-anak Tuhan yang pantas dikasihi dan juga diasuh dengan penuh kasih. Karena seperti itulah Tuhan Allah melihat semua manusia dengan mata yang penuh dengan cinta kasih. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, yang terakhir, teman-teman di sini tentu punya cita-cita, punya impian, dan punya harapan. Mau jadi apa, Mas? Cita-cita jadi tentara, jadi pemain sepak bola, buat selesai. Jadi Pak Guru, oke. Jadi apa lagi? Sepak bola. Sepak bola. Di sini bermain bola ya? Boleh. Mau jadi apa, Mas? Mau jadi presiden? Oke, kita doakan Mas, siapa namanya? Jadi presiden. Ainus, Linus. Mas Linus jadi presiden tahun 2045. Oke. Jadi tentara. Tepuk tangan semuanya. Teman-teman punya harapan, punya cita-cita, punya impian dari yang jadi pemain bola ada, jadi guru ada, jadi presiden ada. Itu artinya teman-teman punya harapan optimisme bahwa hidup ini masih indah, hidup ini pantas untuk dijalani dan diperjuangkan. Maka kalau kita melihat hidup ini dengan indah seperti kaca yang bersih, maka kita akan bisa menjumpai hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Amin, teman-teman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih,
pada siang hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami anak-anak-Mu yang memiliki berbagai macam kelemahan tentang dosa ini, Tuhan pandang, Tuhan lihat sebagai orang-orang yang pantas untuk dikasihi. Maka Tuhan, biar kami pun terus belajar untuk menghargai kehidupan kami, betapapun ada berbagai macam pengalaman, berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami. Dan kami ingin memandang kehidupan kami secara positif, memandang kehidupan kami sebagai sesuatu yang masih pantas dijalani, karena ada banyak hal yang indah, dan semua itu adalah berkat Tuhan. Ya Allah, kami doakan panti asuhan Unike ini agar terus menjadi alat Tuhan untuk mengasihi dan merawat serta menumbuhkan anak-anak hebat ini, dan berkat Tuhan akan tercurah atas panti asuhan ini. Ya Allah, akhirnya kehidupan kami selanjutnya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau akan terus mengasihi kami dan juga menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih atas firman Tuhan pada siang hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa melihat kehidupan kami dengan segala keindahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Amin.